Halo Bunisian, rekan-rekan mahasiswa dan saudara sekalian, kembali bertemu dalam materi kuliah e-supply chain pada sesi yang pertama dengan saya Fauzi Khair. Sesi yang pertama terkait dengan prosedur for modeling and improving e-system processes, yaitu bagaimana saudara harus belajar membuat sebuah prosedur dalam memodelkan atau melakukan perbaikan dalam proses-proses ISCM. Saudara-saudara, manajemen rantai pasok atau supply chain management merupakan sebuah jaringan entitas yang mencakup semua usaha yang terlibat di dalamnya dalam usaha memproduksi, mendistribusikan produk akhir atau produk jadi ataupun produk lainnya. Dalam hal ini mulai dari pemasok hingga sampai end customer atau pelanggan akhir dengan waktu efisien dan efektif. Prinsip utama dalam manajemen rantai pasok atau supply chain management adalah bahwa semua strategi, keputusan, dan pengukuran yang dilakukan perlu mempertimbangkan efeknya pada seluruh rantai pasokan dan tidak hanya berfokus pada fungsi atau individu organisasi. Pengintegrasian manajemen rantai pasok dengan e-business mulai menawarkan tantangan baru dalam metode pemasaran atau metode pendistribusian sebuah barang. Perkembangan internet yang sangat pesat, perkembangan teknologi informasi membuat sebuah komunikasi online di seluruh rantai pasok, di seluruh level pasok menjadi sebuah kenyataan. Penggunaan internet memungkinkan sebuah perusahaan dan level-levelnya berinteraksi dengan pelanggan, mengumpulkan data, dan manipulasi informasi dengan berbagai cara yang kemudian disebarkan ke seluruh daerah di dunia yang sebelumnya tidak diprediksi oleh beberapa perkembangan pengetahuan. Sehingga kita mengenal ada istilahnya manajemen rantai pasok berbasis elektronik atau ISCM. ISCM kemudian diperkenalkan sebagai sebuah kebutuhan dan sebagai adaptasi perusahaan guna meningkatkan daya fleksibilitas dalam lingkungan e-bisnis yang bersifat dinamis dan berfokus pada integrasi jaringan. Sehingga ISCM sendiri mengacu pada sistem rantai pasok yang dibangun melalui jaringan elektronik dan struktural yang berbasis teknologi. Kalau kita melihat bahwa ada 3 konstituen utama dalam penyusunan dan pelaksanaan ISCM sendiri. Yang pertama adalah e-network, yang kedua yaitu responses, dan yang ketiga teknologi itu sendiri. Di mana ada mekanisme dan kontrol yang dibangun oleh Qin Yu Zhang melihatkan bahwa untuk mekanisme kontrol kita lihat ada terdiri atas standarisasi, proses mapping, improvement, di mana terkait antara proses dan informasi, pembagian informasi dan orangnya atau masing-masing entitas tersebut guna mencapai sebuah tujuan ISCM. Tujuan ISCM tidak lain adalah customer satisfaction, yaitu kepuasan dari pelanggan. Pelanggan apabila telah puas, ini akan berdampak pada menjadi pelanggan potensial dan itu akan berimplikasi pada peningkatan profit dan sustainability sebuah perusahaan. Dalam melaksanakan proses ISCM dan implementasi perbaikan, kita perlu mengetahui berbagai cara. Cara adalah mekanisme kontrol tersebut, diantaranya adalah proses mapping atau pemetaan proses. Proses mapping sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk perincian proses bisnis dengan berfokus pada unsur-unsur penting untuk mempengaruhi perilaku dan behavior dan kebiasaan dalam sebuah perusahaan. Dalam implementasinya, beberapa penelitian menggunakan proses mapping untuk pengembangan perbaikan ISCM menggunakan beberapa metode. Di antaranya adalah metode SCORE, Supply Chain Operation Reference, dan EDF0. Pengintegrasian SCORE dan EDF0 akan menunjukkan adanya sebuah model dengan ketergantungan antara kegiatan-kegiatan ISCM. Sedangkan EDF0 sendiri kita tahu bahwa merupakan bahasa pemodelan yang menggunakan gambar yang disertai dengan penjelasan yang bersifat komprehensif dengan menjelaskan tahapan dan metodologi pengembangan di sebuah sistem. Sedangkan SCORE, Supply Chain Operation Reference, merupakan sebuah model standar pendekatan industri yang digunakan untuk menentukan desain dan meningkatkan rantai pasok. Sehingga dalam SCORE tadi kita akan mengetahui sebuah referensi model dalam mengukur sebuah kinerja dari supply chain. Dalam outputnya nanti adalah Key Performance Indicator. Saudara-saudara, kita melihat bahwa metode SCORE terdiri atas 3 level. Level yang pertama adalah top level, terkait dengan tipe proses. Tipe yang kedua, untuk level yang kedua adalah configuration level,
Dan level yang ketiga adalah proses element level, di mana pada level pertama terdiri atas 5 fungsi utama. Ada fungsi plan, fungsi source, fungsi make, deliver, dan return. Fungsi plan sendiri merupakan proses yang menyeimbangkan permintaan dan pasokan untuk menentukan tindakan terbaik dalam memenuhi kebutuhan pengadaan, produksi, dan pengiriman. Fungsi source terkait dengan procurement barang untuk memenuhi permintaan. Make, ya, proses mentransformasi bahan baku dan komponen menjadi produk yang diinginkan oleh pelanggan. Deliver tentu untuk distribusi untuk memenuhi permintaan terhadap barang dan jasa. Dan proses return, yaitu proses pengembalian atau menerima pengembalian produk karena berbagai alasan. Saudara-saudara, dalam ISCM prosedur perbaikan untuk ISCM ada terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan standarisasi, yang kedua modeling bisnis proses, yang ketiga ketika telah selesai bisnis prosesnya kita lakukan benchmarking baik antara kejadian masa lampau atau dengan benchmarking antar organisasi. Kemudian ketika kita telah mendapatkan benchmarking, kita melakukan gap analysis, arti membandingkan apa yang kita inginkan dengan apa yang terjadi dalam faktanya di lapangan. Saudara-saudara sekalian, ketika saudara telah menggunakan metode SCORE dan metode EFD0 sehingga mendapatkan sebuah ISCM improvement, akan berdampak pada 5 kontribusi utama, termasuk pertama, proses presentasi terstruktur, yang kedua, identifikasi adanya saling ketergantungan dalam sebuah organisasi, dekomposisi saling ketergantungan antara struktur organisasi, yang keempat, identifikasi saling ketergantungan antar organisasi, dan dekomposisi saling ketergantungan antara struktur antar organisasi. Saudara-saudara sekalian, sehingga berdasarkan tadi, saya harap saudara nanti bisa melakukan sebuah modeling atau melakukan perbaikan terhadap proses-proses ISCM yang bergerak di bidang perusahaan atau organisasi. Demikianlah video pembelajaran sesi pertama pada sesi kali ini terkait dengan prosedur for modeling and ISCM, improving ISCM processes. Semoga video ini bermanfaat. Saudara dapat memahami materi ini pada textbook dan presentasi yang saya berikan. Selamat belajar, terima kasih, dan semoga bermanfaat.